Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak mengingat kejadian pada tanggal 10 November 1945 yang biasa kita sebut dengan Hari Pahlawan. Sebelum bercerita tentang kronologi terjadinya pada tanggal 10 November 1945, mari kita bersama-sama mendengarkan pidato yang tegas dari Bung Tomo untuk menambah semangat kita di Hari Pahlawan ini. Banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat memiliki garis dan putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan kasih menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ialah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Berikut kronologis yang terjadi pada tanggal 10 November 1945, yaitu terjadinya pertempuran di Surabaya yang merupakan pertempuran besar antara tentara Indonesia melawan pihak tentara Inggris. Pertempuran ini adalah merupakan perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945, keadaan yang ada di Indonesia beransur-ansur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi pemberontakan bersenjata antara rakyat Indonesia dengan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan tersebut akhirnya memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, yaitu pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur pada tanggal 30 Oktober 1945. Kematian Jenderal Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah besar pada pihak Indonesia dan berakibatkan pada keputusan mengganti Jenderal Malabi menjadi Jenderal Erik Karden-Robert Makassar, sehingga jenderal tersebut mengeluarkan ultimatum pada 10 November 1945. Pada ultimatum tersebut meminta pihak Indonesia untuk menyerah persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNI atau Tentara Allied Forces Netherlands East India dan administrasi NICA, kepanjangan dari Netherlands Indie Civil Administration, serta ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, hingga udara apabila orang-orang Indonesia tidak mentaati perintah dari tentara Inggris. Selain adanya ultimatum tersebut, mereka juga mengeluarkan instruksi kepada rakyat Indonesia yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya pada tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi pada tempat yang sudah ditentukan oleh tentara Inggris. Namun, ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya, sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945. Dan pertempuran ini berlangsung selama lebih kurang dari 3 minggu lamanya. Dengan adanya pertempuran yang sangat lama ini serta menelan banyak jiwa, medan perang Surabaya kemudian mendapatkan julukan neraka karena kerugian yang didapatkan tidaklah sedikit. Pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu, diperkirakan ada 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya dan tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang, dan luka-luka serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Nah,
Dengan banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat Surabaya yang menjadi korban ketika itu, semangat membara tak kenal menyerah yang ditujukan pada rakyat Surabaya membuat Inggris ini merasa terpanggang di negara yang disebut dengan kota Surabaya itu, sehingga membuat kota Surabaya ini dikenang sebagai kota pahlawan. Dengan begitu, untuk tahun-tahun selanjutnya pada tanggal 10 November akan diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang. Beberapa pahlawan nasional yang ikut adil dalam pertempuran 10 November 1945 ialah diantaranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gubernur Surjo, Bung Tomo, dan Mustopo. Tokoh yang bernama Hasyim Asy'ari ini merupakan tokoh ulama dari Nahdlatul Ulama yang menggagas suatu revolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang kini ditetapkan sebagai Hari Santri sebagai bentuk perlawanan untuk pertahanan kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu ada pahlawan kita yang bernama Gubernur Surjo yang merupakan gubernur pertama yang ada di Jawa Timur yang menjabat pada tahun 1945 dan 1947 sampai 1948. Peran Gubernur Suryo ini dalam pertempuran Surabaya ialah mengadakan perjanjian gencatan senjata dengan Jenderal AWS atau disebut dengan Jenderal Malabi di Surabaya pada tanggal 26 Oktober 1945. Namun, pertempuran ini tetap terjadi pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 1945. Pahlawan selanjutnya yaitu yang bernama Bung Tomo. Peran Bung Tomo pada pertempuran 10 November 1945 ini sangatlah terkenal. Seperti yang kita lihat di poster-poster banyak sekali gambar Bung Tomo. Dan kita sering mendengarkan dari pidato atau orasi yang berkumandang selama berperangan di Surabaya. Suara lantang dan menggelegar berhasil membakar semangat arek-arek Surabaya ketika menghadapi perlawanan pasukan tentara Inggris. Dan selanjutnya ada pahlawan kita yang bernama Mayor Jenderal TNI Profesor Dr. Mustopo. Dr. Mustopo ini berhasil membuktikan pengabdiannya di 3 bidang sekaligus, yakni dalam bidang militer, pendidikan, dan juga kedokteran. Dengan semangat dan kegigihannya Dr. Mustopo, sehingga Dr. Mustopo ini dijuluki sebagai pemuda pemberontak dari Kediri oleh Insinyur Soekarno. Nah, berikut ya, kita sudah mengenal pahlawan-pahlawan yang ikut berperan pada tanggal 10 November 1945 dan juga mengetahui sedikit cerita apa yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 yang berlangsung di Surabaya tersebut, sehingga Surabaya dijadikan kota pahlawan. Mari kita bangkitkan jiwa-jiwa semangat, jiwa-jiwa pahlawan yang ada pada diri kita untuk bentuk menghargai jasa pahlawan kita untuk membentuk negara Republik Indonesia ini menjadi lebih baik. Kalau kita ditanya siapa pejuang kita, adalah saya. Siapa pejuang kita adalah saya. Karena nasib rakyat Indonesia, nasib bangsa Indonesia ada di tangan kita. Tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.